apa kerja di toko, kayak lagi tidur gitu, terus kayak ada suara yang jalan gitu. Sebenarnya itu antara antara takut sama ngantuk, capek gitu, udah mah capek ngantuk dikasih kayak suara seperti itu, rasanya gak jelas banget tuh. Penasaran sih, pengen dilihat itu siapa, tapi ya yang ada kayak merem-melek nyariin siapa gitu. Dan akhirnya sih sebenarnya eh, nunggu suara itu hilang gitu. Jadi kayak suaranya tuh kayak suara orang jalan aja, kayak suara orang jalan gitu. Dan itu tuh nggak sekali dua kali, kayak beberapa hari berturut-turut, ada 2 hari atau 3 hari kayak gitu, terus. Jadi kayak mungkin ya namanya orang baru mungkin ya, perkenalan gitu, tapi tetap aja namanya dikasih perkenalan sama yang kayak gitu mah takut John. Baru datang belum lama. Baru datang Baru datang banget? baru datang dari Malang, Jawa Timur ke sini, ke Karawang. Nempatin ada beberapa hari lah, 2 hari 3 hari ditinggal sendiri sama yang lain. Tuh nih sambil makan makan singkong bakar. Makan singkong bakar di Apa? bukan tengah hutan ya, bukan tengah kota juga. Sebenarnya ngempasnya di hutan sih, tapi ini kita lokasinya ada di sini nih. Tuh. Dari pemakaman umum yang luasnya hampir 2 hektar. Ada di situ. 2 hektar lebih. Gitu. Kita cuma berdua. Sama aja. Ya mungkin kali lagi ngehibur gua yang jomblo. Sengaja. Asam. Lagi ngehibur teman yang jomblo kan. Bisa. Tuh. Kalau ketemu hantu malam minggu itu pakai tarif. Itu biasa. Tapi lebih serem kalau misalnya ketemu sama pasangan orang lain. Kita aja nggak pasangan. Ya tadi di pasar mau bisa bengong aja, liatin orang belanja sama cewek, beli tomat. Tapi bener nggak sih Nawarnya kalau masak bakar singkong itu mengundang yang seperti itu? Apa mitos? ya nggak tahu juga ya, kayaknya sih soalnya kan jadi yang kayak jalan-jalan. Sebenarnya itu silau. Ini tadi udah perang guanya jadi ganteng, gak tahu kan kayak berada yang jomblo. Sebenarnya nunggu pengennya explore, tapi ya Lagi males jalan. enggak, kita nggak ada tujuan jujur, karena bisa ditinggal sama tim yang lain, sama kru yang lain, jadi ya Nah, berdua aja. males lah sebenarnya. Buat kamu yang punya tempat rekomendasi di daerah Karawang ya, bolehlah kasih info di YouTube atau di Instagram saya di wm_channel, boleh lah. Jadi kalau ada rekomendasi dari orang kan perizinannya gampang. Kayak kemarin tuh tadinya mau ke Moksen itu udah dapat izin dari Pak RT-nya, tapi ya
yang rese yang jaga-jaga di sana gitu. Ini kayak mungkin ya uang keamanan lah, tapi sebenarnya wajar sih gitu. Cuman yang dari kurang seraknya itu dari cara mereka mintanya gitu. Kayak cara mereka minta tuh kayak enak lah gitu. Kalau misalkan mintanya sambil sadar ya alhamdulillah, tapi ini kan mereka mintanya sambil minum sambil oleng gitu. Jadi males kayak gitu, males banget lah. Gila. Jomblo nggak tidur. Kenapa nggak tidur? Kenapa tidurnya suka nunggu subuh? Karena nggak ada yang ngingetin buat cepet tidur, udah malam. Kalian jomblo ya? Kasian. Ngapain? Ada yang jomblo nggak sih? Kasian kalian yang jomblo. Nasibnya sama kayak gua. Jadi aku punya cerita tentang tanda-tanda mereka hadir gitu, tanda-tanda mereka ada. Cerita itu sebenarnya, tapi kok serem gitu. Soalnya nih di lokasinya di tengah-tengah Lagi. Luasnya hampir 2 hektar. Jadi ya Hektar apa 1 hektar? dibahas di waktu yang lain aja. Ini aku mau bagi pengalaman, apa ya, bukan pengalaman ya, perasaan aku sendiri gitu. Sebenarnya aku terjun di apa namanya, dunia vlogger horror gitu kayak bukan keinginanku langsung sih sebenarnya, karena awalnya tuh memang penasaran. Jadi aku punya sepupu yang dia tuh mata batinnya tuh udah kebuka karena apalah ada sesuatu hal gitu. Dan aku tuh penasaran gitu, daripada aku nanya-nanya terus sama dia, mendingan ya aduh nyoba terjun gitu. Dan udah beberapa konten ya yang aku upload, tapi ya memang belum bisa memuaskan penonton gitu. Walaupun penonton kan pengennya nampak aja gitu, pengennya kelihatan gitu. Tapi untuk seperti itu sebenarnya susah gitu. Dan apa ya, Harus punya ilmu tinggi. Kita Keren orang susah. bodoh. Kalau susah jujur, kayak adrenalin kita tuh masih takut dibanting hancur, masih belum berani banget. Dan apa ya, pengen wakilin lah sama kalian gitu, rasanya ada di kita tuh gimana gitu. Kalau kalian kan penonton enak, kalau nonton live kerasa nggak sih kalau nonton live, maju dong maju gitu, deketin zoom atau gimana, nyuruh doang misalnya. Tapi kan enak kalian sambil di rumah, sedangkan yang explore mati-matian maju itu pertaruhannya ya nyawa loh. Udah takut kaki kena paku. Kalau nggak punya penyakit jantung. Tapi ya untuk YouTuber senior yang lain itu benar-benar aku salut gitu, kayak mereka punya mental sebaja itu gitu. Dan aku minta doanya supaya itu punya keberanian dan semangat dari kalian ya untuk subscribe channel saya, biar saya bisa live di YouTube, nggak cuman di record doang gitu, atau live nya di Bigo gitu.
Jujur kalau live di Bigo tuh aku kurang bisa. karena kita nggak seksi. Kita nggak seksi. Kita nggak seksi dan kita bukan pemain Bigo gitu. Penonton. Kita lebih ke penonton Bigo. Kita penonton Nah, penikmat. jadi ketahuan ya. Oh, suara auman. Hmm. Kan perlu nih. Makan singkong emang nggak ekstrim. Tapi kalau makan singkongnya di tengah pemakaman, Soalnya belakang. lu cobain deh. Kayaknya seger. Misal jangan tengah jalan aja, apalagi jalan tol. Nah, ada tangkap polisi. Udah suara di belakang. Nggak ada suara apa. Kita tinggalin satu dulu singkong. Menghayati. Itu bukan tukang es cendol, bro. Itu Patroli ronda. jam ronda malam. Ntar kita disangkanya mau maling-malingnya. Tapi ya pemakaman dah. Ingat dulu waktu sebelum bangun tidur, saya mimpi semua yang dari pemakaman itu keluar, Luar. mau ambil saya, tapi sama uyut saya, bapak dari nenek, itu nggak boleh. Itu akhirnya apa ya, dikasih bunga mawar sekuntum sekuntum mawar merah. Nyanyi gua nggak, tapi satu bunga mawar yang dipegang uyut untuk kayak gerombolan yang keluar dari makam itu, gerombolan mau ambil saya, tapi sama uyut dikasih satu kuntum. Itu ternyata bisa untuk banyak. Nah, untuk banyak itu sampai beberapa gerombolan datang lagi, akhirnya habis gerombolan, bunganya pun sudah hilang. Tapi tiba-tiba datang lagi satu gerombolan yang apa ya, mukanya lebih ekstrim, bentuknya juga lebih ekstrim. Datang, mereka bilang bunganya nggak ada, anaknya saya bawa. Saya waktu itu ngumpet di kakinya ibu saya, tapi ternyata uyut bilang bunganya masih ada, diambil dari dalam saku atau dalam peci waktu itu, saya lupa lagi. Sampai mereka mau pulang, akhirnya pagi-paginya saya bangun. Saya ingat waktu itu saya tidur sebelum, kalau dulu mah apa ya, ulangan lah, ujian mau naik sekolah. Saya waktu itu kelas 3 mau ke kelas 4. Aduh. Saya ingatnya kalau besok itu harus ujian, tapi ibu saya bilang kamu nggak perlu ujian. Kenapa? Karena rapot sudah dibagikan, bahkan kita udah liburan. Jadi ternyata pas saya tanya, saya udah tidur kurang lebih 2 bulan lebih katanya, atau 3 bulan, saya lupa. Dan itu dinyatakannya koma ya. Koma, cuma kayak sadar nggak sadar. Orang bilang saya bangun, cuma dalam bahasa yang berbeda, karena bahasa Jepang, bahasa Belanda, Portugis, kayak begitu. Jadi tiba-tiba saya bangun, ujian udah, saya naik kelas,
saya nggak hafal semua pelajaran pas masa kelas 4. Udah, akhirnya saya mulai dari nol lagi. Saya harus belajar lagi dari nol, hitung-hitungan dasar. Padahal ya waktu itu ngerasanya cuma tidur ya 2 hari lah, atau nggak 1 hari. Jadi kayak siang bangun, ternyata saya udah pindah mau diajak ke rumah Uyut, dan itu udah beberapa lama. Ternyata udah masuk rumah sakit juga, saya belum bangun. Padahal saya ngerasanya baru tidur 1 malam. Bahkan siang aja saya keluar rumah. Saya lihat teman-teman saya main, tapi kok mereka nggak mau dengar saya, mereka cuek sama saya. Dari biarin ya, karena emang saya udah biasa buat sendiri gitu kan dari dulu. Saya masuk rumah sambil liatin orang yang main, kenapa banyak orang gitu. Pas masuk rumah udah nggak sadar lagi. Saya bangun katanya udah hampir ya mau 100 hari kalau nggak salah. Berarti itu selama 3 bulan. 3 bulan dari mulai ujian sampai udah bagi rapot. Itu awalnya tidur tuh karena apa tuh? Awalnya tidur tuh saya pulang sekolah tuh capek. Biasalah, anak kelas 3 SD. Saya ingat terakhir itu saya kencing bukan di WC sekolah, karena waktu itu memang WC sekolah kotor sama horornya. Kenapa? Karena horornya itu teman-teman suka pada ngunci, suka pada jahil. Jadi saya kencing di belakang sekolah, ke bawah pohon yang udah ditebang ya. Terus saya lari-lari balik lagi main kan, lari-lari. Habis itu saya muntah di tempat yang sama saya kencing. Pas pulang saya berasa ngantuk bang. Ternyata pas bangun udah mau naik kelas, parah. Jadi kejadian sama kayak kalian yang lulus sekolah SMA karena COVID ya. Kalian nggak ujian nasional, tiba-tiba kalian lulus. Enak loh. Enak, tapi jadi bego mendadak lah. Tapi kalian nggak ngerasain yang namanya pensi, kumpul-kumpul, Nggak piknik dong akhir tahun. nggak piknik. Nggak. Biasanya kalau aku dulu perpisahan tuh makan, ada pensi gitu dan makan-makan. Tapi bodohnya saya nggak ngerayain itu. Saya diem di rumah tidur. Kenapa tidur? Karena saya tahu waktu pensi itu pasti ngundang sekolah yang lain, dan ada satu sekolah khusus wanita, khusus perempuan, anak-anak cewek yang di dalamnya ada mantan saya. Malas kan? Itu lebih horor tuh. Itu lebih horor ya. Tapi yang paling lucu kalau pensi, bukan pensi sih kalau saya, perpisahan. Saya ngeband, saya posisi vokal pas saya udah lulus. Waktu itu SMP kelas 3 kan, terakhir. Waktu udah lulus saya masuk STM, saya datang lagi ke SMP karena memang waktu itu ada cewek interan. Pas ngobrol saya bilang, saya kan dulu ngeband, tapi si ceweknya dengan santainya dia bilang,
Aku nggak lihat AA, aku lihatnya Ajamis. Padahal James itu grup satu grup band sama saya. Jadi dia pegang gitar hitam ya, saya yang nyanyi, tapi dia nggak lihat saya nyanyi. Sungguh menyakitkan. Itu curhat itu. Nah, iya, tapi saya berhasil minta nomor HP-nya dia dengan pinjam HP teman, karena HP-nya bagus. Waktu itu motor juga pinjam. Pas giliran ngapel saya pakai sepeda, HP-nya ganti jadi 3310. Dan besoknya dia hilang kabar. Kacau. Hilang kabar, Jomblo ditelan bumi. dari dulu. Itu Kok ngeblur sih tadi? Gua makan minyak doang, mateng. Tapi setelah kejadian yang 100 hari itu, saya masuk SMP. udah Itu kayak bisa ngeliat kelihatan semua males, tapi mukanya aneh, biasanya gini mak, bentuknya aneh. untuk orang-orang yang punya kelebihan khusus seperti itu ada kekurangan ya. Apa tuh? Kekurangannya gini, sekarang ya kayak model kita pengen ke kamar mandi, pengen aman dong, masa kita masuk kamar mandi tiba-tiba ada mereka yang Nunggu di sana. nunggu di sana, dan ya notabene-nya kan kamar mandi adalah tempatnya mereka gitu, Nyaman. tempatnya mereka nyaman di sana, lagi pengen pengen pipis gitu, terus mereka ada di sana gitu kan nggak nyaman, dan pasti ada di mana-mana kalau memang bentuknya, rupanya, wujudnya yang normal, alhamdulillah. Ya, Dan kalau mereka normal nggak ganggu juga males. dan mereka nggak ganggu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang rupa-rupa, nah kita kan nggak prepare, mungkin ya pasti stres atau misalkan kita mau tidur nyenyak gitu, tapi di kamar kita tuh didiemin sama sosok yang seperti itu gitu kan nggak nyaman gitu. Atau minusnya indigo itu kayak sering stresnya karena memang kita ditampakkan, diwujudkan dengan makhluk-makhluk yang rupanya nggak seperti kita gitu. Nah, iyalah. Emang mereka tidak berniat jahat atau mengganggu, tapi kan ya seperti itulah gitu. Contohnya kayak misalkan apa, kita jangan kan, untuk bukan yang anak indigo, kita pun yang nonton film horor aja pasti kan kita kebayang-bayang, ingat terus kayak wujudnya, mukanya seperti apa gitu kan, dan kita udah nggak bisa tidur gitu. Anak indigo pun minusnya dia lebih ke apa ya, kayak lebih banyak berdiam diri atau halusinasi gitu. Takutnya gini, kadang kayak mikir gitu, dia bisa nggak sih ngebedain antara kita yang manusia atau dia yang bukan gitu. Jadi kita lagi ngobrol gitu, dia lagi ngobrol, tapi kita yang nggak tahu kalau dia indigo, dia ngeliatnya kayak dia ini apaan sih, ini anak ngobrol sendiri gitu. Jadinya kan kayak orang halu, stres gitu. Dan orang pun belum tentu semuanya percaya sama anak indigo gitu. Misalkan
dia ngaku-ngaku anak indigo tapi bener kita yang nggak percaya, bener-bener nggak percaya, ya udah gitu, susah gitu. Dan dianggapnya kita dianggap stres gitu. Itu beban mental untuk anak indigo, setahu aku seperti itu gitu. Tapi ada plusnya, kadang aku seperti ini, aku pernah ada niat untuk buka mata batin gitu, tapi karena memang belum siap mental aja. Tujuannya sebenarnya kalau misalnya aku terbuka gitu kan, memang ya aku pengen biar nggak dibohongin sama orang gitu misalkan, atau kita bisa gunain kayak untuk eh, pengobatan gitu, non medis jadinya kan, ya buat bantu orang lain. keren tuh kayak gitu, seperti itu gitu. Itu plus minusnya yang setahu saya tentang anak indigo gitu. Indigo ya, bukan IndiHome. Kalau IndiHome ya jaringan telepon. Buat kamu yang suka, saya punya cerita tentang horor atau misalkan apalah konten gitu, cerita video horor, boleh deh DM, nanti kita bahas di YouTube-nya Wangi Misterius. Itu mau dibahas tentang itu beneran apa enggak, atau misalkan kita investigasi kalau video itu tuh nggak real atau real sekalipun, ya kita bakal bahas nanti. Enggak, gue berminyak banget. Enak banget. Jadi buat kamu ya, thank you banget yang udah nonton, yang udah mau klik. Yang di skip nggak apa-apa, mungkin karena memang belum bisa menghadirkan konten yang sesuai sama keinginan kalian. Tapi jangan lupa juga di subscribe, di like, di share, di komen kurangan kita apa dan mau kalian apa, nanti kita penuhin gitu. Cuman tetap ya dibantu di komennya, di subscribe-nya, supaya saya bisa live di YouTube dan bisa menghasilkan video yang kalian suka gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.